Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya bagaimana hukumnya mandi junub di dalam WC, sedangkan di rumah saya tidak ada WC, hanya ada kamar mandi. Mohon jawabannya Ustaz. Kenapa tidak nyambung ini pertanyaannya? Dikatakan di sini saya mau nanya bagaimana hukumnya mandi junub di dalam WC, sedangkan di rumah saya tidak ada WC, hanya ada kamar mandi. Apa yang Anda mau tanyakan gitu? Kecuali Anda bilang di rumah saya tidak ada kamar mandi, yang ada hanya WC, nah itu baru nyambung ya. Kalau menurut saya itu baru nyambung. Kalau Anda mengatakan bagaimana hukumnya mandi junub di WC, karena di rumah saya tidak ada kecuali WC, nah itu mungkin. Kalau di rumah saya tidak ada kecuali kamar mandi, ini saya tidak, agak rancu. Baik, teman-teman sekalian, sudah kita bahas kemarin dan sudah sering saya sampaikan masalah ini. Kalau seandainya Anda itu masuk ke kamar mandi, dan kamar mandi itu digabung antara kamar mandi, wastafel, tempat cuci tangan, dan juga WC, maka Anda boleh saja mandi junub di situ. Yang tidak boleh Anda mandi di atas klosetnya, itu yang dilarang. Allahu a'lam. Karena itu tidak boleh menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara kita untuk memberikan pengertian kepada orang tua kalau kita ingin menikah dengan duda, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Sampaikan apa adanya. Tapi tentu teman-teman, status janda dan duda ini memang butuh penjelasan khusus. Karena orang akan bertanya-tanya, kenapa dia janda, kenapa dia duda, kan gitu. Jadi memang Anda harus punya argumentasi yang tepat di sini. Argumentasi Anda harus tepat. Ya, jadi Anda sudah susun poin-poinnya. Saya mau nikah sama duda ini pertama karena misal istrinya dia meninggal, jadi dia bukan cerai, contoh misal. Itu kan juga penyebab dia duda gitu kan, istrinya meninggal. Atau memang dia duda tapi istrinya dulu memang yang fasiqah, jauh dari agama, dan ini orang sangat alim. Dia tidak mungkin mempertahankan dengan wanita yang tidak benar, contoh. Anda punya hujah, argumentasi tentang masalah itu ya, maka nggak ada masalah, sampaikan baik-baik. Tapi susunlah poin-poinnya supaya orang tua Anda mau menerima itu. Itu yang saya sarankan. Selain daripada itu juga, sebelum saran saya Anda mengajukan ini kepada orang tua, coba Anda dulu ya, Anda istikharahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda sudah istikharah dan ternyata Anda tenang dengan itu, maka nggak ada masalah. Tawakkal Allah, insyaallah Allah akan menggerakkan juga hati orang tua menerima masalah. Jadi tidak ada aibnya ya nikah sama duda. Karena Nabi SAW, karena meninggal Khadijah radhiyallahu anha, tapi itu bukan aib. Allahu a'lam.